Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobur ya. Channel yang seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya. Dan ada Bro Ayung di sini yang berpakaian hijau-hijau. Atas bawah tuh hijau semua. Langsung aja Bro Ayung, monggo, waktu dan tempat dipersilahkan. Kawan-kawan mungkin udah nggak sabaran nungguin cerita gitu. Kemarin kita sempat prek sehari. Iya, gitu betul. ya. Sempat prek sehari. Gue kecolongan. Ternyata belum di set. Belum di set. Iya, aku baiklah. Aku mulai ya, Pi ya. Monggo. Baik. Terima kasih kesempatannya Mas Biro. Aku tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobur semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kita berdua di tengah-tengah teman-teman semua yang bakalan nge-share cerita-cerita horor dan menyeramkan ya, Pi. Betul. Kesannya gitu banget gitu kan. Nah, nanti seperti apa eksekusinya dan hasilnya seperti apa kita serahkan sama teman-teman semua. Iya. Baik. Langsung aja ke cerita, Bi. Gimana Bro Ayung? Ini adalah sebuah cerita tentu. Cerita ini dari Mbak Dewi, Bi. Mbak Dewi. Siapakah Mbak Dewi itu siapa? Dari mana? Iya. Nomornya berapa? Nomornya berapa? Iya, aku kadang lupa nggak nanya nomornya ya, Bi ya. Jadi Mbak Dewi itu di tahun tersebut dia menceritakan berapa tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalunya aku nggak terlalu ini. Nggak tahu ya. Pastinya nggak tahu ya. Pastinya nggak tahu, orang dia cerita sembari aja sih. Cuman akhirnya, Mbak, saya ada channel seperti ini, dimasukin di ngobrolin apa buat teman-teman, nggak apa-apa di share, monggo Mas, nggak apa-apa, tapi nama tolong disamarin. Iya, gitu. Berarti Devi itu bukan Enggak, Bi, tapi kalau nama saya nggak apa-apa katanya. Oh, nama aslinya apa? Semuanya disamarin kecuali nama itu. Nggak apa-apa. Di lapak horor pun kayak gitu biasanya. Betul, nama aslinya itu nama aslinya nggak disamarin, cuma tapi nama yang lainnya. Berarti eksistensinya tetap gitu ya. Betul, kecuali memang ada special request. Nama disamarin Mas, tolong Mas, baru disamarin semuanya. Nah, Mbak Dewi itu di tahun tersebut adalah di usia sekitar 27 tahun. Dia itu adalah perempuan atau gadis asal Semarang, Pi, dan bekerja masih di area sini, daerah Pantura sana, Pi. Jadi dia itu bekerja sebagai seorang pemandu lagu. Orang menyebutnya PL begitu ya. Singkatan sebenarnya, Pi ya. Iya, PL itu pemandu lagu. Pemandu lagu. Mas, orang mau ngomongin apa tentang profesi tersebut, saya bodoh amat. Yang penting saya bisa ngasilin uang buat keluarga, Mas. Saya ada orang tua tinggal satu perempuan dan berapa adik-adik yang harus tak biayain kayak gitu ya. Nah, itu saya kerja udah lama di situ, tapi alhamdulillah selama 3 tahun katanya aku selalu bisa menjaga diri. Ya, banyak memang kalau ada pandangan miring dan 1-2 juga teman-teman melakukan praktik demikian. Enggak semuanya negatif. Enggak semuanya negatif. Tapi alhamdulillah, ya kadang-kadang teman ngomong, Wi, kamu jangan so-suci dong. Kayak gitu tuh banyak yang suka sama kamu juga pengen ngajak keluar atau apa. Enggak, bukannya kayak gitu, aku nggak mau pokoknya. Ya ini waktu itu pas lu lagi karaoke atau gimana? Mainannya karaoke. Pertanyaannya akan seperti itu. Kawan-kawan mau karaoke ajak Bro Ayung. Betul. Dia pemandu lagunya ntar gitu. Jadi bukan begitu, Bi. Dia itu datang ke tempat teman karena mengalami sebuah masalah mistik. Begitu. Ada geledek ya. Iya. Mistik langsung kayak gitu. Nah, dari situlah aku mendapat ceritanya. Kalau pengennya sih iya, Bi. Iya, pengen karaoke ya. Pengen karaoke. Tapi suaranya ini. Gue nggak pengen karaokean, Bro Ayung. Oh gitu. Ngedenger suara sendiri itu suka kesel tau. Suka kesel, iya. Ya itulah yang jadi dasar aku nggak kesana gitu. Nah, kembali lagi ke Mbak Dewi. Jadi Mas selama 3 tahun ini. Nanti judulnya pemandu lagu. Pemandu lagu, boleh. Mantap nih. Gak apa-apa ya Mbak Dewi ya. Jadi selama 3 tahun aku tuh sering dirayu. Ya banyak, memang asli banyak dari mereka mungkin dikatakan pria hidung belalang gitu ya. Hidung belalang, hidung beling. Hidung beling. Jadi mereka menginginkan tubuhku, iya jenengan cantik, seksi kayak gitu kan. Jangan kayak gitu Mas. Enggak, maksudnya aku juga pengen soalnya gitu ya. Jadi iya banyak yang menginginkan tubuh aku aja, terus ada juga ya 1-2 yang katanya mau serius gitu kan. Kan aku kadang-kadang cerita juga tentang kehidupanku gini-gini, mereka pengen ya serius, nggak tahu ujung-ujungnya mau seperti apa. Tapi alhamdulillah selama 3 tahun waktu itu saya bisa menjaga diri. Ya kalau penampilan ya ala kadarnya maksudnya profesional. Ya. Dia di situ sebagai pemandu lagu, bukan pemandu yang lain. Pemandu yang lain, pemandu sorak begitu ya. Iya. Nah,
Satu ketika ada sebuah peristiwa yang namanya tempat hiburan, itu tempat karaoke, mungkin banyak kumpulan orang-orang yang memang nyari hiburan. Benar sekali kan, Bi? Itu ada operasi, Bi. Operasinya sih narkoba. Saya nggak pakai narkoba, begitu juga teman-teman saya pikir gitu kan. Ketika operasi tentu kan nggak ada pemberitahuan, nggak ada bocoran. Kalau dulu-dulu pernah ada bocoran dulu, nanti Rebo hati-hati kayak gitu kan. Kalau itu nggak, langsung jruk, ramai polisi pada datang, sek, teman-teman pada kabur. Gimana caranya buat keluar kayak gitu? Lah aku, ya padahal aku nggak merasa bersalah atau apa namanya kayak gitu kan, tetap mencekam. Aku berusaha keluar. Panik gitu. Panik. Ya. Ada operasi kita bawa SIM, bawa STNK, tetap aja, Tetap aja. masih deg-deg gitu. Iya, Ya. jadi bawaannya kita nggak taat itu udah melekat gitu loh, Bi. Itu akhirnya dia berusaha keluar. Mbak Dewi waktu itu bukan lagi di kamar ngelayanin lagu begitu ya, memandu lagu lagi enggak begitu, tapi lagi di luar posisinya. Akhirnya dia agak mudah buat keluar, dan saat itu kan dia punya, ya karena orang udah lama 3 tahun punya orang dalam bahasanya seperti itu, ada jalan keluar Jalur buat itu evakuasi. jalur Itu evakuasi. tahu. Ya keluar tuh, aku deg-deg mas, saya pokoknya jangan sampai ditangkap. Padahal kalau tangkap juga nggak apa-apa sih, tapi repotnya itu nggak mau saya bolak-balik nggak nanti. mau repotnya. Akhirnya pas keluar bisa, itu sampingnya tempat karaoke itu gang kecil ya, jalan juga. Itu langsung ada seseorang bawa sepeda motor, helmnya rapat begitu ya, sini celananya banyak kantongnya seperti itu. Aku nggak tahu, pokoknya langsung, Mbak naik, digituin. Bi, aku nggak pikir panjang, langsung bonceng, bonceng di situ. Terus aku langsung pokoknya pegangan kenceng, mas yang kenceng, ya tenang aja Mbak. Suaranya orang tua apa anak muda? Ya nggak terlalu jelas sih mas, orang pokoknya rapat semuanya. Terus aku dibawa, posisinya motor langsung ngidul, mungkin ke arah Slawi gitu ya. Dia nggak tahu apal daerah, pokoknya orang, saya anak baik-baik mas, nggak pernah jalan-jalan kemana-mana. Terus mas jangan lewatin jalan gede, dibawa masuk jalan-jalan kampung begitu Bi. Sampai akhirnya itu kan kejadiannya malam ya, sekitar mau jam 11 malaman begitu. Akhirnya terus masuk ke daerah kampung, banyak sawah-sawah gitu, sampai dia akhirnya yang bawa saya itu mandek di sebuah warung. Ya warung pojok begitulah dibilang, ya warung wedangan atau ada makanan di situ, ada etalasenya kayak warteg lah seperti itu, tapi di pojokan desa dekat sawah. Mandek saya di sana, terus akhirnya ya di situ jadi risih yang kedua kalinya. Tadi itu saya kikuk lagi dioperasi, dok di situ. Ya saya kan pakaiannya minimalis begitu ya. Tuh, atasannya juga begitu, bawahnya begitu. Di sana ternyata ada beberapa orang laki-laki lagi ngopi. Lagi ngopi itu langsung kayak melototin gimana gitu loh. Wih, barang kayak gitu. Ya, barang datang. Aku langsung lihat ke dalam, itu ada ibu-ibu, mbok-mbok lah, sama perempuan muda agak gede badannya. Maaf saya nggak bisa gendut, tapi agak gede. Dondonannya menor banget katanya di balik etalase. Terus saya datang ke sana, inilah pertama kalinya saya melihat sosok yang bawa saya. Ternyata pas dibuka helmnya itu, ya orangnya ya tinggi ya enggak terlalu tinggi, laki-laki Bi. Tinggi enggak, ganteng ya enggak, tapi pas ngeliat mukanya bisa nyes adem banget Bi. Rasanya seperti itu katanya Mbak Dewi. Saya bisa kayak nyaman banget. Nah, orang tersebut akhirnya menyebutkan nama ya, salah satunya itu, Mas Untung, baru kelihatan seperti itu, namanya Untung. Nah mungkin Mbak Dewi salah seorang yang beruntung diselamatin Mas Untung. Nah itu akhirnya Mas Untung kayak dikenal banget di situ lah. Terus ngomong, udah pada ngopi belum? Digituin dalam bahasa sini ya. Bahasa sini, pada ngopi durung. Pada ngopi durung. Ya ada sing durung mas, ngopi pesen nanti saya yang bayar. Kalau belum makan beres mas, katanya seperti itu Bi. Ih, kayak orang belabah banget kata Mbak Dewi, ini orang kayak melastar, punya duit, melastar kayak gitu kan. Terus aku kok nyaman banget sama si Mas Untung ini. Tapi karena itu mas, jadi di depan warung ada meja kecil, ada kursi yang panjang, sebelah sana juga ada yang kosong, tapi banyak kan di kursi itu. Saya lihat ada 1-2 orang yang lagi kayak nulis-nulis Bi. Nulis-nulis, ini orang lagi ngapain? Iya. Belakangan Mbak Dewi tahu itu ternyata lagi nulis, lagi sinau matematika. Ternyata mereka sedang itu menulis rumus turunan. Asik. Betul, rumus turunan sampai mereka dapat 4 angka atau 2 angka gitu ya. Rumus turunan mereka ternyata juara olimpiade seperti itu kan. Olimpiade matematik, ternyata mereka lagi ngecap buntut mas. Belakangan saya tahu seperti itu. Aduh, tampangnya itu ada yang buka baju di
malam jam Jelei segitu lah jelek-jelek semua pokoknya, terus kayak ngeliatin saya kayak ditelanjangin atas bawah begitu. Ya salah saya sih pakaian seperti itu. Akhirnya saya masuk ke dalam warung, gerahnya luar biasa. Ini yang menor itu kayak sinis banget ngeliatin saya loh. Apa dia merasa lebih cantik atau apa nggak tahu. Ini tambahan aja seperti ceritanya Mbak Dewi seperti itu. Akhirnya gerah luar biasa. Saya keluar lagi. Tapi kalau mau duduk sama mereka-mereka, saya risih ngambil bangku yang jauh itu, Bi. Nah, saya duduk model begini ya salah, diliatin, nginput ya salah, pokoknya aduh ini kayak saya diliatin banget sama mereka. Tapi si Mas Untung ini kayak aku ngerasa diayomin sama Mas Untung, nggak tahu begitu ya. Aku nyaman sama dia belum duduk. Mas, ada yang ngomong, Din, tunggu kopi, pesen kopi. Kalau belum makan itu ada yang bener-bener pesen makan, bener-bener kayak mengharap Mas Untung udah lama begitu loh. Tapi ada yang coba ngeliatin saya itu, macam-macam. Itu mereka ada yang ngomong barang anyar tung, ada yang ngomong kayak gitu, Bi, barang anyar. Terus yang di dalam tuh ngomong apa yang perempuan yang menor itu, wik, ada yang ngomong kayak gitu, Bi. Aduh kok Mas Untung, ada yang ngomong sama Mas Untung kayak jangan-jangan Mas Untung biasa bawa perempuan atau apa. Aku udah mulai khawatir saat itu, Mas, tapi duduk risih ya, mulai khawatir. Tapi ketika Mas Untung yang liatin saya adem lagi, nyaman lagi, nggak tahu. Aku padahal nggak biasa sama orang nggak dikenal itu langsung ada perasaan seperti itu. Itu nggak lama, Bi. Mereka itu makan, ngabisin makanan, terus ngopi. Ada yang baru bikin setang kayak dikode gitu sama Untung, langsung pada pergi, Bi. Mas, makasih ya, Mas, makasih kayak gitu. Salaman, Bi. Terus keluar ke sana, kayaknya sih nggak jauh orang itu dekatnya sawah. Kayak mereka seakan mempersilahkan biar Untung sama saya berdua. Itu geser saya yang ada mejanya, duduknya di tempat yang ada mejanya itu, Untung di depan saya. Lagi-lagi ini saya merasa benci sama diri saya sendiri. Kalau tipenya Mas Untung dari mukanya sama itu bukan tipe saya, blas katanya, bukan tipe saya. Saya maaf ini ya, Mas, saya sukanya ya kayak apa-apa saya bilang. Ya mungkin seperti itu. Tapi ngeliat Untung bisa nyaman, damai banget. Itu ditanya, kamu namanya siapa, Dek? Gituin. Saya Dewi, Mas. Oh, beruntung ya, tadi nggak nyampe kepegang. Oh, sampean tahu? Saya tahu ada mobil polisi banyak itu pasti operasi. Ya wis, kamu kalau mau makan. Enggak, saya ngeteh aja. Dipesenin teh, Bi. Akhirnya kalau ini kan bisa dia itu beda sama yang lain. Yang lain itu kayak seakan-akan nakal gitu. Untung itu cool banget gitu loh, Bi. Dia itu cuman kayak orang mau nolong. Terus ngomong gini, Mbak Dewi, manggilnya juga Mbak, nggak cuma Widow. Kalau dari umur ini ngeliat tampangnya, dia lebih tua jauh dari saya gitu kan. Habis ini Mbak Dewi itu mau diantar lagi ke tempat karaoke lagi, apa ke rumah apa kosan? Ke kosan, Mas, tolong anterin saya. Nyeplos, Bi, tolong anterin saya. Kok saya bisa-bisanya ngomong kayak gitu loh, malu sebenarnya. Kok ini aku nggak ada malu-malunya, kayak ada yang aneh. Akhirnya singkat cerita ya, Mas, itu dibayarin, bener yang bayar dia semua, Bi. Ya iyalah. Iya, kalau yang lain kabur semua. Itu pas masuk lagi ke dalam, yang menor itu, beres nih ngomong kayak gitu. Ini lagi saya keusik gitu, aku mau diapain, udah mulai curiga sama Mas Untung tadi. Tapi lagi-lagi pas ngeliat muka saya senyum, adem, nyaman lagi, bonceng saya aja bisa kayak apa ya, dilalai nyikap gitu loh, pegangan di sini meluk gitu. Terus ngomong sendiri tanpa aku sadar, Mas, tolong anterin saya ke tempat kosan gitu, Bi. Ini kan kejadian di warung tadi udah agak lama, mungkin hampir 1,5 jam. Nyampe tempat kosannya Mbak Dewi itu. Oh, setelah itu dianterin, bener-bener sampai sana sekitar mau 11:30. Ternyata itu di kosan itu ada beberapa temen yang memang ngekos di situ, yang kerja di sana gitu loh. Satu tempat kerja, satu kosan gitu. Itu mereka tuh pada geger semua. Alah, kamu katanya mau nahan-nahan gini. Akhirnya juga bawa cowok juga ke sini pada ngeledekin gitu loh. Akhirnya aku, iya ya, aku tahu-tahu bawa ke sini. Aku nggak sadar lah, pokoknya kalau di depan aja kenapa sih? Tapi ini memang tak bawa ke dalam dan ngomong, Mas Untung mampir aja ke tempat saya. Bisa nyeplos kayak tanpa kontrol sama sekali, Bi, katanya. Tapi lagi-lagi sosok Untung itu bisa, enggak, saya masih sibuk.
alhamdulillah udah nyampe sini, anterin sampai udah ya. Nanti lain kali kalau mau ketemu. Tadi sempat tuker-tukeran nomor HP, Bi. Berarti udah kekinian kan, udah kesini. Kirain nomor buntut bukan ya? Nomor buntut udah ada. Udah dipasang. Tadi kan sekalian jalan pulang sekalian pasang. Iya, Ya bisa, enggak sih, bisa. enggak ya Mbak Dewi ya. Nah ini setelah kepulangannya Mas Untung, Mbak Dewi akhirnya merebahkan diri di kamar. Saya seperti biasa Mas, kalau tidur selalu tak gelapin. Meskipun nggak gelap-gelap banget karena ada lubang angin dari kamar tetangga. Iya, gitu ada ya. lampu masuk situ lah. Iya, cuman di situ aku ngerasanya bisa kayak aku dihipnotis apa dikemat. Aku kebayang Mas Untung terus. Nggak ganteng wis, aku ngomong sekarang elek lah biasa kayak gitu, tampangnya biasa, nggak tinggi, nggak ganteng-ganteng, tapi aku kebayang Mas Untung banget. Malah aku rebahan, HP tak taruh di tengah-tengah dada, itu berharap WA kayak gitu, kayak pikiran di luar nalarnya dia, Bi. Udah tidur belum? Gitu. Iya, Mas Untung WA aku kok perasaannya jadi kangen banget, kayak dulu itu cinta monyet itu mau baca ini loh, apa namanya, surat yang kecil itu mau dibaca sekarang apa enggak, rasanya kayak gitu Mas. Bisa dok aku bisa kangen banget, rindu sama Mas Untung, orang yang nggak kenal dan bukan tipe saya kayak gitu loh. Itu tahu-tahu lagi dia mau apa aku WA duluan apa enggak ya, si Untung itu WA duluan, ngomong di dalam WA-nya ya, udah tidur aja sayang, nanti aku juga temuin kamu kayak gitu. Jadi ngomongnya udah ada sayang-sayangnya, sontak dia langsung ada perasaan benci. Asem, orang aku baru ketemu berani-berani ngomong sayang sama aku. Itu sebentar doang. Setelah itu ganti, bisa senang banget dibilang sayang loh. Dan aku tanpa sadar langsung, iya sayang, makasih, bales. Dia inget lagi, benci lagi. Aneh di perasaannya kayak gitu. Langsung, kok aku balas kayak gitu? Langsung mau dihapus lagi. Udah biru. Nanti kan udah sampai ke sana dibaca kan. Akhirnya itu wis lah, pokoknya aku ini malu banget, aku benci, tapi aku rindu. Nah pada saat dia rebahan kan makin dalam dia makin ngerasa kangen, rindu seperti itu ya Bi. Itu ada apa, dia itu ngerasa kayak ada seseorang tapi di mana kayak gitu loh. Ada di sekitarnya dia, kayak ada seseorang tapi di kamar itu. Tapi kalau nggak di kiri, dilihat ke kiri kayaknya ke kanan, dilihat ke kanan kayaknya ke kiri, tapi nggak tahu, kayak di dalam diri saya sendiri kayak gitu. Akhirnya pas aku kenapa kayak gini banget ya, kenapa aku rindu banget sama Untung, padahal kan dia udah ngomong sayang tadi, terus mau bakal nemuin saya, tapi aku juga malu ngomong kayak gitu. Tahu-tahu mau bangun nggak bisa, dia kayak orang direp-rep kayak gitu loh. Dia mau bangun nggak bisa, yang saya rasa bisa tak gerakin cuman daerah punggung sama tangan sikut sini doang. Gini doang ya? Iya, cuman kayak gini doang. Jadi ada bantal, saya bisa dorong sedikit tapi nggak bisa bangun sama sekali. Ini rasanya berat banget. Tapi sampean nggak ngeliat sama sekali sosok apa atau apa, nggak ngeliat sesuatu Bi. Akhirnya pada saat dia itu mulai ketekan, mulai dadanya kayak sosok seperti itu, ada suara di telinganya dia. Nah itu adalah suara bapak saya almarhum. Katanya, kamu sholawat, jangan lupa sholawat, kamu istighfar sholawat. Pak, aku sebenarnya kenapa, tapi nggak terucap, batin doang. Aku sebenarnya kenapa Pak, sholawat, istighfar sholawat. Ayo, kamu cepat sekarang istighfar sholawat. Tapi dia nanya lagi, Pak, aku kenapa, istighfar sholawat. Akhirnya dia istighfar. Saya nyampe dawamin istighfar 3 kali, terus habis itu sholawat, baru itu aku bisa bangun seperti ini. Pas barengin si Dewi itu bangun, ada sosok yang keluar dari dalam dirinya dia, dalam tubuhnya si Dewi itu. Jadi pas aku bangun begini, kan masih nyebut sholawat kayak gitu ya. Ini ada sosok hitam, karena itu memang gelap tapi masih ada benar lampu, tetap bisa melihat sosok itu. Tapi yang jelas bentuknya manusia, tapi nggak tahu itu bentuknya seperti apa, cuman hitam. Itu legam keluar dari tubuhnya si Dewi, seret melangkah kakinya dulu, jelek-jelek, itu kayak ngos-ngosan, kayak aku sendiri kayak mau lepas nyawanya kayak gitu loh. Seret, dia itu ke depannya ya kasur tikar lempit itu loh, kasur lantai. Terus dia sempat berdiri kayak nengok ke arahnya si Mbak Dewi tadi. Akhirnya dia masih bersolawat juga. Si makhluk itu ngelangkah tanpa membuka pintu, nembus begitu, nembus.
Aku langsung bener-bener keringet gede-gede banget sekali lagi dengar suara bapak saya almarhum. Tapi nggak ada wujud sih. Kamu jangan ninggalin itu, tetap kamu sholawat. Kamu lagi ada sesuatu, sepertinya seperti itu, ada omongan kayak gitulah. Seolah-olah Lagi-lagi kalah lagi perasaannya, kangen lagi sama si Untung, Bi. Kok aku mikirin Mas Untung lagi ya, dia pengen banget ketemu, aku damai banget sama dia. Itu kalah perasaan itu kalahnya sama dia kebelet pipis. Lama-lama dia mau pipis dulu kan? Mau pipis dulu, Bi. Oke, Mbak Dewinya udah pipis kayaknya. Mbak Dewi mau pipis. Mari kita ikutin Mbak Dewi yang mau pipis. Oke. Akhirnya aku bener-bener pengen pipis ya. Itu kan udah ganti pakaian tidur. Aku keluar, tapi kalau sosok itu ada lagi gimana? Dia pikirannya kayak gitu. Sosok itu yang jelas kalau menurut pikiranku ya aku nggak tahu menahu tentang hal-hal yang kayak gitu. Itu pasti setan. Berarti kayak aku ditaruhin setan lah seperti itu pikirannya Dewi. Kenapa aku jadi inget Untung terus? Aku kayak kemasukan. Kayak kemasukan. Loh sosok itu keluar dan ada langkah kayaknya ke arah kiri. Sementara Dewi itu dan teman-teman yang lain ini kan kos-kosan kayak petak-petak itu nanti WC-nya bareng tempat mandinya gitu. Keluar kamar ya. Berarti 1, 2, 3 kamar, nanti ada belokan ke belakang sini baru kamar mandi. Dewi khawatir, Bi, takut-takut ada si makhluk tadi. Tapi pipis mau masang pipis di sini, akhirnya dia keluar. Itu biasanya ada teman-teman juga ada yang kadang bawa cowok atau apa itu rame ngobrol di dalam kamar cekikikan atau apa itu sepi senyap sama sekali. Cuman memang ada player HP, mungkin ada yang ya nyanyi-nyanyi dangdut itu orangnya tidur mungkin itu di kamar terakhir. Pas itu saya melangkah ke belokan itu yang nantinya ke WC, saya melihat dari belokan terakhir itu ada sosok Mas Untung di depan WC. Itu kamar mandi. Loh, kok ada Mas Untung di situ? Bener-bener kaget saya. Walaupun mengira-ngira bakal ada makhluk, tapi nggak tahu ini bakalan Untung. Ada Untung dengan pakaian yang tadi nganterin. Persis. Kok, Mas, saya nyempet kayak gitu, nyapa. Mas Untung ngapain di situ? Kayak orang ngeblank begitu, Bi. Akhirnya, loh aku mau ke WC tapi bener-bener pengen pipis banget, tak samperin. Itu kan ada berapa langkah, mungkin ada 10 langkah. Pas udah deket saya perhatiin Mas Untung itu berdiri pas di pintu yang buat yang ada WC-nya. Satunya kan sampingnya yang buat mandi tok. Itu Untung berdiri tanpa ekspresi apapun. Jadi dia nggak ngerokok, nggak bergerak, nggak apa, cuman berdiri jelek ngadepnya ke arahnya Mbak Dewi. Pas diliatin lama-lama makin deket, itu ternyata ini mungkin bukan Mas Untung. Jadi sosoknya itu memang Untung tapi matanya hitam semua, Bi. Matanya hitam semua dan Mas sampean nggak berarti dedek semuanya. Ya, orang di situ juga gelap, Mas. Nggak terlalu inilah lampunya. Paling kelihatan di atasnya doang. Tapi kok matanya hitam begitu. Lagi-lagi aku dok aku udah. Ini pasti bukan Mas Untung, ini bukan. Suara Bapak ada lagi. Baca lagi, kamu jangan lepas, baca lagi. Itu tahu-tahu aku dapat kekuatan dari mana? Aku langsung lari, tinggal 5 langkah mungkin lari, justru dia itu sambil baca sholawat, sosoknya Untung didorong, sekencang kayak gitu, didorong kenceng banget. Tapi aku di situ kayak ada gelap begitu, pas dorong Mas Untung itu. Sepertinya sih Mas Untung kayak nabrak ini pintu yang dari seng begitu ya, kenceng banget. Tapi aku nggak ngeliat Mas Untung sama sekali setelah itu, benar-benar dia hilang sama sekali. Terus aku tadi lagi sebelum dorong aku baca sholawat timbul itu rasa amarah, maksudnya nggak seneng lagi sama Mas Untung loh. Ini pasti bukan orang, ini pasti gangguan kayak gitu loh. Tak dorong aku berat. Nah aku lagi merhatiin itu rasa pipisnya hilang semenjak lagi dorong itu. Dia ngerasa langsung ini orang di mana? Apakah itu tadi bukan orang? Apa jangan-jangan makhluk tadi yang ada dalam diri aku? Lagi aku takut begitu, tahu-tahu ada tangan itu nepuk sininya. Belakangnya. Iya. Lagi ngapain sih, Wi? Gitu. Ternyata Nista. Itu kamar yang samping. Dia itu nggak pengen pipis tapi denger suara yang kenceng banget tadi. Wi, tadi apa sih, Wi? Suara kenceng banget. Aku nyampe kaget loh. Baru tidur saya. Nggak apa-apa kucing gitu. Dewinya menyembunyikan cerita itu, Bi. Jadi
masuk kenceng banget kayak gitu. Iya, dia kan nabrak sini kan sayang kenceng banget. Akhirnya oh ya wis aku tidur lagi. Si Dewi masuk, dia nuntasin aja, balik lagi ke kamar. Nah itu nggak terjadi apa-apa lagi, Bi. Dan setelah hari berikutnya nomornya si Untung dihapus, nggak disimpan lagi. Untung juga nggak kontak ke Dewi. Terus dia itu kerja seperti biasa lagi. Itu mungkin ada kurunnya kira-kira itu 2 bulan. Saya kerja seperti biasa. Nah setelah itu aku buka cerita ini ke teman-teman. Ternyata teman-teman aku yang orang lama banget itu apal sama Mas Untung. Sosoknya kayak gini. Iya, itu Mas sering kesini. Dia itu bos loh, bos gedean katanya. Tapi usahanya nggak ngerti usahanya apa. Tapi di sini kalau orang lama itu paham semua. Itu duitnya banyak banget, Wi. Kalau kamu dibawa sama dia mah kencang katanya seperti itu. Tapi ya kalau ini ada berita duka katanya. Berita duka. Berita duka. Oh, duka. Kalau ngomongin Mas Untung, aku dengar sih dari teman, katanya itu 2 bulan lalu dia itu kecelakaan. Katanya begitu di Pantura dan meninggal. Jadi kok meninggal apa? Urutannya kayak pas dia itu kejadian itu loh, Bi. Kapan gitu? Iya, sekitar 2 bulanan itu. Jadi Mas Untung udah biasa kesini, orang sini tuh tahu semua, tapi orang lama gitu loh. Dia itu duitnya gampang, tapi nggak ada satu cewek pun yang bisa nolak sama dia. Ya mungkin di kesiniannya kan akhirnya dia nanya sama orang yang paham, itu kayak semacam ilmu pelet kayak gitu lebih buat naklukin perempuan, tapi tingkat tinggi seperti itu. Nah mungkin karena dilawan sama Mbak Dewi atau apa, nggak tahu itu hubungannya apa sih. Untung Asne yang tuhir ya, dia itu saat itu barengin kayak kecelakaan kayak gitu loh. Jadi ya itu pengalamannya Mbak Dewi yang di-share ke teman-teman, akhirnya tak bawain malam ini kayak gitu, Bi. Dia juga setelah itu nggak nggak ada gangguan lagi dan akhirnya nggak di situ lagi. Menikah. Dapat seseorang yang memang benar-benar gitu loh. Mas Untung. Bukan. Tapi seseorang yang lain lah seperti itu. Dia pernah ada cerita kisah seperti itu. Itu berarti pas kejadian itu Mbak Dewi sendiri belum tahu ya. Jadi gini, Mas Untung kecelakaan. Anggap aja di malam yang sama. Anggap aja setelah nganterin Mbak Dewi itu pulangnya kecelakaan. Anggap aja seperti itu. Nah, jadi Mbak Dewi itu belum tahu apakah dia kecelakaan gara-gara aku lawan, akhirnya impact ininya negatif, atau memang dia kecelakaan dan kemudian mungkin dia mau ngasih tahu atau apa kayak gitu kan. Itu kan. Benar. Jadi ada 2 kemungkinan kayak gitu. Paling dia yang bisa ngambil sisi positifnya sih, iya ya Bapak udah nggak ada, dia orang baik. Ketika aku lagi dalam kejepit, entah itu Bapak atau bukan, tetap ada sesuatu yang ngomongin dia, masih cover anaknya kayak gitu, dan dikasih suruh baca istighfar, sholawat. Akhirnya dia, ya wis aku harus jauhin dunia seperti itu, bukan berarti itu salah ya. Tapi kalau memang ada kesempatan, kenapa enggak? Dia akhirnya keluar dari itu dan menikahlah. Ya mungkin kalau lihat salah enggaknya balik lagi ke orangnya, ya, balik lagi ke orangnya. Betul. Dan mungkin kalau lihat potensinya sih memang tempat seperti itu, potensi untuk salahnya itu lebih besar daripada mungkin tempat-tempat yang lain. Lagi pula kan kalau misalnya kita awam nggak ada yang mandu juga cater, Bi. Ya kan, kita mau nyanyi nggak ada yang mandu kan susah. Doang. Oh iya. Tinggal pencet doang. Halo gitu udah bunyi. Kalau yang datang aku nggak pernah ke tempat kayak gitu. Di situ mau ngapain, mau diapain kan kayak gitu. Lo kalau misal tes mic gimana, Bro? 1 2 3 cek ya. Iya seperti itu. Di tempat kayak gitu iya apa enggak ya? Ya nggak tahu. Makanya lu pakainya 1 2 3 tes cek atau betul. 1 2 3 paling cek seperti itu. Itu kisahnya Mbak Dewi. Dan sekarang Mbak Dewinya itu udah menikah. Udah menikah. Pernah ada kisah seperti itu. Tapi ini kata teman-teman sih waktu itu, bukan anak-anak Telo sih, waktu itu ada ngobrol lah dulu. Wah paling itu ilmu pelet sebenarnya. Sampean masa baru ketemu langsung kayak lengket banget, kayak tergila-gila. Iya, gitu. Langsung dia teringat gitu ya. Jadi kayak makhluk yang ini langsung masuk dalam tubuhnya jenengan. Pokoknya banyaklah spekulasi. Iya banyak zaman apa ya? Kalau bahasa sininya kemat gitu ya. Kemat. Kemat. Ya. Itulah, Bi. Apa pendapatmu malam ini, Bi? Ya pendapat gue itu doang sih, 2 mungkin benar karena tapi begini sih, dibilang pelet bisa, dibilang enggak juga bisa. Betul. Soalnya apa? Momentumnya itu pas saat dia lagi terjepit, ada pahlawan datang gitu kan. Benar. Dan pahlawan itu menunjukkan sikap yang baik. Ya. Mungkin di bawah otak sadarnya Mbak Dewi itu menilai gitu. Betul. Bahwa orang ini tuh beda dengan yang lainnya. Saat yang lainnya tuh pecicilan kayak gitu, ini orang ini kok malah
malah sopan kayak gitu. betul. Dan Mungkin memang- bisa jadi kayak memang gitu ketika ya. tak tanyain sama Mbak Dewi, sampean benci sama Mas Untung? Enggak, dia kan nulungin saya. Iya, maka itu Benar, makanya dia benar. udah Dia nolongin ngomong kayak gitu. Bisa jadi ya bisa lah apa namanya hati yang lagi kosong gitu ya, tiba-tiba ketemu seperti itu masuk seseorang dan orang itu terkesan baik ya, timbul Betul. ya, kangen, timbul cinta kayak gitu, itu bisa aja. Jadi kemungkinannya tuh banyak ya, ada sisi mistisnya iya, atau memang natural seperti itu juga iya. Termasuk meninggalnya Mas Untung tadi Misteri. bisa jadi gara-gara ilmunya yang itu tadi, atau memang ya dia Harus kecelakaan. harus kecelakaan seperti itu, dan mungkin saat datang ke sana itu dia mau ngasih tahu aku tuh udah nggak ada gitu. Betul. Bisa jadi awalnya mau ngasih tahu Di seperti itu. cerita-cerita sebelumnya sering begitu ya, Bi. Dia kayak sebenarnya gitu. udah nggak ada begitu. Jadi masih ada beberapa kemungkinan kayak gitu lah. Kalau menurut gue sih kayak gitu sih. Tapi terima kasih Mbak Dewi udah berbagi pengalamannya, berbagi cerita, sesuatu yang baru juga, ceritain pemandu lagu ya, karena belum pernah diceritain kayaknya satupun ya di Ngobor itu masalah pemandu lagu belum. Oke Mbak Dewi, semoga sesuatu yang terbaik untuk keluarga barunya gitu ya. Enggak, udah baru, masih baru atau masih baru ya? Iya, buat keluarga barunya semoga ya kehidupannya selalu baik begitu aja. Kayak gitu aja Bro Ayo. Oke, terima kasih. Oh iya, by the way, gimana kabar-kabar anak ini loh? Udah lama nggak ini loh, nggak silaturahmi udah lama soalnya. Alhamdulillah sehat mereka. Cuman kan belakangan kalau mau lebaran banyak aktivitas. Biar keluarga pada pulang. Iya, rame ya, makin Jakarta, rame ya di gitu. kampung ya. Saya kesini aja, macet di sana. Itu siang hari juga begitu. Lebaynya seperti Lebaynya itu. begitu ya, bener jalanan sekarang makin rame, udah deket-deket lebaran ya, ini udah Hamin 7 lah kurang lebih. Saat ini ya min 6 ya. Hamin 6 ya, Hamin 6. Gue puasa nggak ngitungin Bro Ayu. Betul, yang penting Ikhlas aja. ketulusannya Yang penting ikhlas aja. Yang dihitungin bolong berapanya gitu. Enggak, alhamdulillah. Semoga kawan-kawan juga Sebaik mungkin aja. sebaik mungkin jangan sampai bolong kayak gitu. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Itu tadi salam buat kawan-kawan dari Niluh, sama ada satu temen lagi itu nama channelnya tuh Komat Kamit. Kamit, iya. Barangkali kawan-kawan mau mampir juga ke sana. Kayak gitulah. Itu anak buahnya Bro Ayung semua itu. Oke, terima kasih, itu aja kawan-kawan semuanya. Jangan bosan-bosan sama Ngobor. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.